tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi? Kamu manusia kan? Apakah peran manusia bisa digantikan oleh benda mati yang disebut sebagai kamu kenal AI? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa di beberapa bagian, tetapi di bagian utamanya tetap tidak bisa karena yang namanya mesin harus tetap diciptakan. AI itu nggak akan tahu kalau gambar bulan itu seperti itu, gambar matahari seperti itu, menjawab pertanyaan seperti itu tuh nggak tahu kalau tidak dimasukkan input, namanya ya, tidak diinput oleh yang namanya manusia. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah mengatur, menjaga dan melestarikan alam ini jangan sampai rusak. Nah itu salah satunya. Nah hari ini kita akan belajar ini, memahami konsep manusia sebagai khalifah di bumi, menjelaskan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, dan yang ketiga meneladani sikap khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Khalifah itu artinya pemimpin. Apa kamu pemimpin bukan? Enggak. Masa? Kamu pemimpin bukan? Pemimpin buat siapa? Pemimpin buat siapa? Pemimpin buat siapa? Diri sendiri. Kamu memimpin diri kamu sendiri nggak? Yang memerintahkan tadi kamu di pagi kamu berangkat sekolah siapa? Diperintah dari bagi sekolah? Enggak kan? Udah tahu kewajibannya sendiri kan? Ya itu namanya sudah tahu tugasnya sebagai khalifah. Ya, khalifah artinya pemimpin, pengganti atau wakil. Ya, dalam Al-Quran manusia disebut khalifah karena Allah memberi amanah untuk menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi, termasuk tadi untuk mengelola AI supaya apa? AI itu tidak berbahaya. Apakah AI bisa berbahaya? Bisa. Kalau di luar kendali, nanti AI malah justru bisa membunuh umat manusia. Nanti kalau sudah jadi robot, AI dibikin program untuk menembak setiap orang yang bermata sipit dan berkulit hitam misalnya. Ya kok tembak kita masih matanya sipit berkulit hitam bisa tembak kita. Seperti itu. Bisa jadi berbahaya. Makanya tugas kita sebagai manusia adalah mengendalikan hal-hal seperti itu, jangan sampai kemudian membuat terjadi kerusakan di muka bumi, gitu ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu ada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah di bumi untuk mengelola dan menjaga kelestariannya. Allah itu pernah tanya ke gunung, wahai gunung, apakah engkau mau menjadi khalifah? Apa gunung mau? Tidak mau. Kepada laut, laut juga tidak mau. Karena apa? Mereka tidak sanggup. Kalau tugas khalifah itu dibebankan kepada gunung, baru sekejap itu gunung akan meletus. Tetapi manusia bersedia kan manusia jadi khalifah? Bersedia. Manusia yang diciptakan pertama untuk jadi khalifah siapa? Adam itu ditugaskan, pertama tugasnya Adam adalah membacakan benda-benda yang ada di bumi. Padahal Adam itu sudah pernah ke bumi apa belum? Ya? Waktu masih di surga sudah pernah ke bumi belum? Belum. Tapi tahu benda-benda di bumi. Siapa yang kasih tahu? Siapa? Allah menginput programnya ke Adam. Adam nang bumi anak gigi dimasukkan ke dalam Adam. Dan Adam kemudian menceritakan kembali. Sama dengan AI yang kita pelajari seperti itu. AI itu dimasukin apa aja namanya? Mengapa AI bisa jawab? Karena sudah dimasukin program, dimasukin apa aja. Coba kamu misalnya pakai ChatGPT. Hai GPT atau hai ChatGPT, coba jawab pertanyaanku. 5 tambah 5 berapa? Nanti ChatGPT-nya bilang berapa? 10. Karena apa? Karena sudah dikasih tahu. Kalau belum dikasih tahu pasti nggak bisa jawab. Untuk AI ya, kecerdasan buatan. Ini buatan manusia, tapi kalau Adam buatannya siapa? Buatannya Allah. Kalau AI yang ada di komputer, yang ada di HP itu tidak punya perasaan. Kalau Adam punya perasaan. Yang membedakan kita dengan mesin adalah di perasaan. Ya kalau kita mau nembak kira-kira, kalau kita nggak tahu dia sama atau kira-kira nembak ragu-ragu apa langsung tembak baik? Ragu-ragu, karena kita punya hati yang emosi.
nggak mikirin perasaan. Ya, ini tugas manusia sebagai khalifah menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, jangan sampai merusak. Kalau nebang pohonnya yang ditebang yang sudah tua saja, nanti diganti dengan yang lebih muda. Terus lagi setiap hari apa ya, kalau kelas 5 ini hari Selasa itu pagi-pagi semuanya ada di halaman, bersih-bersih halaman piket umum. Itu juga sebagai salah satu tugas khalifah untuk menjaga bumi biar tidak berserakan sampah. Terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Berarti menegakkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya tugasnya Power Rangers atau Ultraman, bukan ya, tapi tugas kami ya kan. Ultraman dan Power Rangers itu hanya cerita fiksi atau tidak nyata. Contoh nih, contoh videonya tidak merusak lingkungan, rajin menanam pohon, menghemat air dan listrik, terutama ada HP, agar HP baterainya sentok. Kalau mau buat mainan, jangan buat mainan sambil dicas. 1, HP-nya cepat rusak. 2, listriknya jadi boros. TV kalau udah malam ketika kamu ngantuk ya disimpan aja, jangan sampai kamu tidur di depan TV, TV-nya nonton kamu, TV-nya nggak dimatikan. Akhirnya apa? Sampai pagi TV-nya nonton kamu tidur. Ya, kan sih? Tidur jam berapa tadi malam? Jam 8. Tumben. Terus menolong sesama, rajin menolong sesama kalau temennya lagi kesusahan, nggak punya uang saku sama sekali, kelaparan di kelas. Ya kalau kamu punya bekal sedikit ya dibagi sedikit. Ya, terus berlaku adil dan jujur. Ini terutama adil dan jujurnya tidak dimiliki oleh AI adalah keadilan dan kejujuran. Simpulannya, manusia sebagai khalifah berarti manusia memiliki amanah untuk menjaga, memakmurkan dan melestarikan bumi. Ini kelihatan ya. Terus kita harus meneladani sifat khalifah dengan menjaga alam, menjaga kebenaran dan berbuat baik. Habis. Nah, sekarang kita belajar AI. Sebenarnya AI itu apa sih? AI bisa berubah segalanya. Ya, boleh lah. Nah, ini pengenalan kecerdasan buatan atau AI. Ya, mana benda yang termasuk AI dan yang bukan termasuk AI. AI itu singkatan bahasa Inggris Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan atau apa ya? Akal imitasi. Ya, otak imitasi, akal imitasi, AI itu ya, akal imitasi. Nih, mengenal apa itu kecerdasan buatan nih ya, kemudian menunjukkan sebuah benda yang menggunakan AI dan yang tidak menggunakan AI dan membedakan antara benda yang menggunakan AI dan yang tidak. Nanti habis ini kita main tempel-tempel. Nanti kalian presentasi juga. Aku punya beberapa benda, banyak benda. Kalian harus bisa memisahkan mana benda yang termasuk AI, mana yang bukan AI. Bisa? Nanti kita kalian bentuk AI itu apa, yang bukan itu ya apa. Kemudian, nah ini apa itu AI? Coba Pak Guru mau minta tolong Iqmal untuk membacakan AI itu apa ya? Mal, coba dibacakan Mal. Ya boleh. Boleh. Ayo boleh. Ayo. Kamu yang dekat, boleh. Keras. AI. Artificial. Ya apa adalah? Ya boleh. Android di rumah? Ada yang pakai sensor sidik jari? Ya. Kalau kira-kira pakai sensor sidik jarinya orang lain kebuka nggak? Berarti HP-nya pinter nggak? Iya. Gitu kan? Terus kalau ada yang pakai pengenalan wajah? Kalau wajahnya bukan wajahnya sendiri nggak kan? Buka kuncinya.
udan panas kepanasan. Terus mesin penerjemah bahasa. Ya, contohnya kayak tadi ChatGPT juga termasuk penerjemah bahasa. Hey ChatGPT, tolong terjemahkan bahasa Inggris ini, aku tidak tahu artinya. Atau tolong terjemahkan bahasa Arab ini, aku tidak tahu artinya. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Nanti dicoba ya, oke? Nanti kita coba. Kemudian kamera dengan fitur face detection tadi ya, kalau yang buka telepon pakai raut wajah. Benda yang tidak menggunakan es seperti sepeda biasa, pensil, kipas angin, jam dinding, oven, microwave atau apa dan sebagainya. Bedanya AI bisa berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Kalau bukan AI hanya bekerja sesuai dengan perintah manusia tanpa berpikir. Kayak kipas angin pencet siji atau siji, atau pencet loro yang turun. Tapi kalau kipas anginnya sudah tahu, misalnya suhunya semakin panas dia semakin cepat, berarti dia sudah menggunakan AI. Berarti dia sudah tahu, oh suhunya semakin meningkat nih, aku harus lebih cepat gitu. Nah, kemudian kesimpulannya AI memang membantu kita, tapi kita harus bijaksana, jangan sampai nanti robot yang mengendalikan manusia. Oke? Jangan sampai kamu juga nanti jadi malas belajar gara-gara ChatGPT. ChatGPT tolong jawab PR aku ya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Kamu PR-nya di foto nih, jepret, terus di-upload di ChatGPT. ChatGPT tolong jawab PR aku lagi malas, dijawab. Tapi jawabannya udah mesti bener belum? Belum tentu. Karena yang buat PR-nya adalah manusia. Kalau manusianya belum menginput isiannya ke ChatGPT, maka ChatGPT udah gak bisa jawab. Nah, contoh misalnya, coba, hai ChatGPT, tolong kasih tahu aku siapa nama guru agama aku, tanggal berapa lahirnya, nomor HP-nya berapa. ChatGPT nggak tahu kan? Iya kan? Karena belum diinput. Tapi kalau kamu sebelumnya input guru agama SD 1 Panegara, nama Aziz Triyono, tanggal lahir sekian, nomor HP sekian, udah di atas kan enter, terus kamu tanya siapa nama guru SD 1 Panegara, dia baru bisa jawab. Nanti coba aja, nanti kita coba ya, Pak ya. Sekarang kita main dulu ya, siap ya, pecah kelompok ya. Pak Guru punya ini ada beberapa lembar. Kita akan bermain ini. 3, 2, nanti dipisah. Mana yang benar AI, mana bukan benar AI. Siap? Yuk, barengan. Yuk, sampai dulu aduk-aduk pokoknya. Ini bisa nih, udah jangan main katanya nanti lagi. Loh, itu kan berubah. Ya itu Fiotri yang bikin video itu, yang video rekan-rekan terjun payung itu. Dipisah ya, ditempel nilainya. Dipisah ya, satu lembar untuk yang AI, satu lembar bukan yang bukan AI ya. Nilainya ditempel langsung. Silakan. Nanti setelah ini maju. Jadi tempel aja. Selembar ini buat AI, yang selembar ini bukan AI. Ya tempel. Bukan lah. Ini masa apa? Pas AI bukan? Ya udah. Oh itu belum dibuat ya? Itu foto aja dulu. Jangan terlalu banyak lemnya, nanti nggak kelamaan. Basah. Gitu ya. Gemini sama dengan ChatGPT lah. Biasanya yang bukan AI itu ditempel.
dicembuk. Ya kan begini lah. Kalau mau pakai domain rumah. Ya canggih emang nggak HP itu. Ya sama, itu kan AI semua. Biji ya AI, Google ya AI, Meta ya AI. Banyak sebenarnya. Iya kalau agama jarang ada jawabannya. Biasanya kalau ada jawabannya karena kita tes. Sama bahasa Jawa, pelajaran agama dan bahasa Jawa itu satu Jawa. Kalau matematika, IPA, IPS, AI jagonya. Yo, ya, tapi yang 50 cek. Sambil Pak Guru cek ya. Iya. Hasilnya kita lihat. Ya, ada Desvia sudah sampai hampir selesai ini. Desvia sudah dapat banyak. Nah, ini Alika juga sudah memisahkan, tinggal menempelkan aja, nanti dipresentasikan. Ini kelompok yang putra ini udah hampir selesai juga nih pekerjaannya Kenzi sama Rizky ini anaknya ya. Ini Iqmal sedang menempelkan yang berbasis AI. Kemudian ini ada Zafira, ini juga sudah hampir selesai, tinggal menempelkan aja Zafira ini. Kemudian ada Aurel Dwi Citra juga sudah selesai ini, memilah, tinggal menempelkan di papan yang sudah disediakan. Nah setelah ini nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah nanti kita cross check bareng mana yang masih kesulitan, mana ada yang masih salah atau tidak. Nanti kalau sudah belajarnya sudah selesai semua juga ini ada tesnya ya, ada beberapa tesnya ya. Ada tentang AI sudah, tentang kearifan manusia juga. Oke. Alat yang bukan AI sudah dapat lebih dari 6 belum? Kalau yang AI sudah lebih dari 6 belum? Ya, dan selesai semuanya, cus banget ya, memang cepat banget pekerjaannya. Iqbal udah selesai kan? Ya, tinggal satu lagi ya, nggak apa-apa ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang penting kan tahu mana alatnya AI, mana intinya di situ. Ya boleh, silakan. Yang belum selesai boleh cuci tangan.
Dibawa ke depan hasilnya. Ya dibacakan aja nanti hasilnya apa aja. Mana yang AI, mana yang bukan AI. Coba yang membacakan yang AI apa aja coba nih. Nah, ada sana ke teman-temannya. Ya dibaca. Ya dibaca. Iya boleh. Ini mobil dari mobil tanpa